Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Salam. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah live recording Jemaat GKM Murumpudak. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Dan bahan renungan terambil dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan kita pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MD. Pemberitahuan 1. Bahwa dengan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran coronavirus COVID-19, maka untuk memutus mata rantai penyebaran semua warga dianjurkan untuk melaksanakan social distancing, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan sesuai anjuran pemerintah kita. Warga gereja dianjurkan untuk beribadah melalui live streaming maupun live recording di rumah masing-masing. 2. Sebelum beribadah, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik yang mencakup sarana dan peralatan seperti handphone, jaringan internet, kuota internet, daya listrik, dan lain-lain. 3. Ikuti ibadah dengan hikmat sebagaimana kita beribadah hari Minggu di gedung gereja dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di channel YouTube GKM Murumpudak. 4. Persembahan bisa dikirim langsung ke Bendahara Majelis Jemaat GKM Murumpudak atau dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 031001008055557 atas nama GKM Murumpudak. Demikianlah warta jemaat minggu yang dapat disampaikan. Kami atas nama Majelis Jemaat GKM Murumpudak mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kami silakan Tuhan. Kita menyanyi kembali memuji dan muliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 264. Ibadahku kepada Tuhan, bila tiada relaku juga sungguh, apalah arti ibadahku kepada Tuhan, bila ibadah sejati
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk memohon ampun atas dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami saat ini bersama-sama ya Bapa, datang menghadap Bapa. Kami mengaku kami adalah orang yang salah dan berdosa. Kami sering melakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kami sering emosi, marah, bahkan bertutur kata tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon ampun ya Bapa atas salah dan dosa kami. Kami ingin hidup kami layak dan berkenan di hadapan Bapa. Kami ingin jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, umur panjang, sehat dan diberkati. Kami selalu dilindungi, ditolong dari sakit penyakit ya Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kuasa iblis, kuasa setan. Itu semuanya Roh Kudus yang menolong di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini pun kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus kiranya memberkati kami agar kami mudah mengerti dan memahami firman Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dan inilah ibadah kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dengan prekop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu.
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang terakhir, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Petunjuk hidup baru. Saya undang jemaat berdiri. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Dengan perikop kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat yang ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat yang ke-9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57. Yesus lihat umatku yang mendambakan beriman dan arahkan padamu hati dan seluruh indah. Hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama-sama bersyukur walaupun minggu ini kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya kasih Tuhan, tuntunan bimbingan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Allah, mari kita merendahkan diri kita depan Tuhan.
kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang sudah Engkau anugerah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pada saat itu Tuhan merindukan kebenaran firman-Mu. Oleh Saudara surga, sebelum kami mendengarkan firman, kami rindu urapan kuasa-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami bersama-sama dapat dengar firman, kami dapat memahami dan mengerti, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Tuhan dalam minggu ini. Minggu ini adalah minggu kedua sesudah Trinitas. Kita buka firman Allah dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, yang demikian beritanya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam bulan ini diajak menggumuli firman Allah dengan tema kesaksian iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui firman Allah kita diajak bagaimana kita bersama-sama dapat menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang, Yesus sering kali datang, dikatakan Yesus datang untuk membawa damai. Tapi di sini dikatakan, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuannya dan ibu mertuanya, dan selanjutnya. Itulah ayat sebelum ayat yang kita baca menjadi dasar pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus mau menjelaskan bahwa Yesus memisahkan, itu jelas ada latar belakangnya. Jadi bukan memisahkan orang yang sama-sama percaya. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat Tuhan, kalau kita dari keluarga Kristen, ketika anak-anak kita tetap bertahan dalam iman Kristennya dan tetap menjadi anak Tuhan, tentunya menjadi sebuah kebanggaan kita, sebuah kebahagiaan kita. Tetapi kalau anak-anak kita sampai lari dari apa yang menjadi iman pengharapan kita, tentu itu menjadi satu kekecewaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud pengajaran Tuhan Yesus di sini adalah mereka akan dipisahkan dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan anaknya,
dengan menantu perempuannya, dengan ibu mertua perempuannya adalah ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Orang yang tidak mau mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka pasti memiliki antipati yang luar biasa. Mereka sangat-sangat kecewa dengan anak-anak mereka ketika anak-anak mereka menjadi Kristen, dan ini banyak menjadi pengalaman orang sehingga mereka bisa dibuang dari keluarganya, dibuang sebagai anak, dibuang dari hak waris mereka dan seterusnya. Itu banyak terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang dimaksudkan Kristus, bahwa mereka dipisahkan dan mereka pun dibuang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang mereka alami memang sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan bagi mereka yang oleh karena iman mereka, oleh mereka percaya pada Kristus, aja mereka dibuang, dibenci, dianiaya dan seterusnya. Memang sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus juga mengingatkan bahwa sakit secara dunia untuk percaya pada Kristus, ia akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan, di dalam Tuhan Yesus, yaitu kehidupan surga. Itulah yang mau disampaikan Tuhan Yesus dalam nas kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus juga mengingatkan, ada memberikan satu penguatan, satu pengharapan, sehingga kehidupan mereka sudah memperjuangkan iman mereka, mereka pun juga tidak mendapatkan kesia-siaan, tapi mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka semakin dikuatkan dan semakin dimampukan oleh Tuhan, oleh karena iman mereka yang luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bersama-sama juga baca dalam bacaan pertama, bagaimana juga iman Abraham. Abraham juga dalam imannya, dia tidak hanya cukup percaya, tapi Tuhan juga menguji iman Abraham. Dia pertama diuji bagaimana Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Sampai umur 100 tahun baru Tuhan memberikan seorang anak kepada Abraham. Dan itu yang membuat Sarah ketawa ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita itu. Sehingga anaknya yang lahir pun diberi nama Ishak, yang artinya ketawa. Ketawa apa? Ukuran manusia tidak mungkin. Karena Sarah sudah tidak sembuh. Abraham sudah berumur 100 tahun. Tidak mungkin. Itu ukuran manusia. Tapi ketika iman, dengan iman pengharapan kepada Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena kasih karena Tuhan. Dan kemudian dalam imannya, Abraham juga diuji supaya ia mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Dan Abraham melakukan dengan setia. Walaupun mungkin kalau secara ukuran manusia, wah Tuhan ini kok begini sih, masa menyuruh aku anak satu-satunya harus dipersembahkan. Tapi ia percaya, walaupun dalam pemikiran ukuran manusia seperti itu, tapi dia percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terbaik ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah juga bersama-sama hari ini diingatkan kepada kita. Kadangkala kita juga sering mendengar ucapan-ucapan bahwa menjadi orang Kristen adalah gambaran seperti orang bodoh. Kok mau percaya kepada manusia? Yesus itu manusia. Tapi kita bersama-sama ketika kita tahu sebenarnya Yesus bukan manusia biasa, tapi Yesus adalah Allah yang dilema dalam rupa manusia, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana oleh iman pengharapan kita. Dan oleh sebab itu, janganlah pernah kecewa, janganlah pernah sakit hati ketika kita mendengar suara-suara sumbang
Karena itulah justru dengan suara-suara itu kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya awalnya ketika menjadi orang Kristen juga dulu sempat bingung. Saya bertanya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Lalu mendengar, masa Tuhan bisa punya anak? Rupanya setelah diteliti secara mendalam, Yesus bukanlah anak Allah. Tapi Yesus adalah Allah yang menjelma dalam rupa manusia. Tapi kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah. Sebenarnya yang seyogianya Yesus bukan Allah, tapi Allah yang menjelma dalam rupa manusia yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang sebenarnya. Tapi sehingga ungkapan-ungkapan itu ketika orang tidak memahami, tidak mengerti, menjadi bingung, menjadi tidak tahu. Tapi bersyukurlah kita bersama-sama oleh iman pengharapan yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah, kita bisa memahami, kita bisa mengerti dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sudah mengerti, memahami, mari semakin kita berteguh, semakin kita perkuat, semakin kita setia, semakin takut akan Tuhan, dan kita semakin belajar dan belajar melengkapi itu semuanya, supaya kita mampu untuk terus bersaksi. Kita mampu untuk menyaksikan kehidupan iman kita dalam kehidupan kita secara konkret dalam tindakan-tindakan nyata, dalam kehidupan nyata dalam kehidupan ini. Karena itulah kesaksian yang hidup. Karena kita bersama-sama diingatkan kita adalah firman-firman yang hidup. Orang bisa membaca hidup kita sebagai firman Allah. Dari kehidupan kita yang benar, kehidupan yang baik dari Allah, itulah sebenarnya firman yang harus kita saksikan melalui kehidupan kita. Tidak hanya cukup dengan ucapan, tapi kehidupan nyata secara konkret di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun Tuhan percayakan kita. Di tengah pekerjaan kita, tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, mari kita melakukan kehidupan Tuhan. Karena itulah firman yang bisa dibaca. Itulah firman sebagai kesaksian hidup kita. Mari kita terus perjuangkan supaya kita bersama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang perjuangkan kehidupan iman akan diberkati oleh Tuhan, seperti Abraham juga diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi, dan bangsa yang terus diberkati oleh Tuhan. Jadi saya yakin, percaya, kita semuanya merindukan harapan-harapan itu. Mari kita bersama-sama, siapapun kita, mari kita terus memperjuangkan iman kita. Kita menampakkan kehidupan iman kita, baik melalui rumah tangga kita, baik melalui lingkungan kita, baik melalui kehidupan gereja, dalam pekerjaan kita dan dimanapun kita dipercayakan oleh Tuhan. Kita percaya dengan kehidupan demikian, kita boleh menjadi saksi-saksi iman. Sehingga ada banyak orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak mengenal Kristus menjadi kenal Kristus, orang yang tidak mengenal jalan keselamatan menjadi tahu jalan keselamatan. Sehingga sukacita Allah menjadi indah dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur, kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman. Sungguh Tuhan, kami sadar dalam kehidupan iman pengharapan kami seringkali dicaci, kami seringkali dihina, kami seringkali dianggap bodoh, kami tidak berhikmat Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu sungguh-sungguh tetap memberikan hikmat, akal, pikiran, kepandaian daripada Allah, sehingga kami mengerti apa yang tidak dimengerti orang lain. Kami bersama-sama dimampukan untuk Tuhan bukakan pintu hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sedang iman itu Bapa, kami percaya kami akan diantarkan dalam kehidupan keselamatan, kehidupan sukacita, dan pengharapan hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih Bapa surga atas firman. Mampukan kami, kuatkan kami. Kami tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus Yesus, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku iman
yang setia, supaya melalui kehidupan kami menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi iman di tengah-tengah dunia, sehingga dunia diajak dapat mengenal, mengetahui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur tinggal dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami tetap melaksanakan ibadah kami bersama-sama dalam ibadah hari Minggu. Bapa di surga, Engkau berkati ya Bapa dalam kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing. Dan bersama rumah tangga kami masing-masing, bersama seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Murug Budak ini. Tuhan, biarlah kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami, menyatukan doa kami. Pertama Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan kami belum bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja. Tuhan, biarlah Engkau berkati Bapa semua kehidupan gereja-gereja Tuhan, terlebih-lebih Tuhan pada saat ini. Bukan gereja secara fisik saja Tuhan, tapi gereja secara rohani. Persekutuan-persekutuan kami sebagai gereja-gereja Tuhan, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pribadi kami, dalam kebersamaan kami Tuhan, Tuhan memberkati. Pakailah kami bersama-sama Tuhan untuk tetap melaksanakan tugas dan panggilan gereja, untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapa di surga, biarlah dengan pelayanan kami lakukan sebagai gereja-gereja di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Mampukanlah kami Tuhan tetap melaksanakan program-program kerja jemaat kami. Baik program pelayanan-pelayanan Tuhan, biarlah kami dapat laksanakan dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa di surga, berkati juga semua program-program kerja kami, baik program kerja pembangunan secara fisik maupun secara rohani. Tuhan memberkati. Bapa di surga, demikian juga Tuhan berkati kami semuanya hari ini yang terlibat dalam tugas dan pelayanan, baik majelis, baik song leader, baik pembawa doa, baik pembawa persembahan, baik liturgus, dan bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan berkati kami, pakai kami semuanya untuk melayani Tuhan, dan pakai kami semakin hari semakin luar biasa diberkati oleh Tuhan. Berkati kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, rumah tangga kami, harapan masa depan kami masing-masing. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing Bapa. Baik kami selaku orang tua, anak-anak, remaja dan pemuda, bahkan janda duda, anak yatim piatu. Memberkati kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Tugas dan pekerjaan kami, harapan, cita-cita masa depan kami, Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, demikian juga Tuhan, Kau berkati dalam berbagai tantangan pergumulan kami. Tuhan menyediakan penolong, Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan menyediakan jalan keluar, sehingga kami tetap merasakan pengharapan di dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit di rumah sakit Tuhan, kami serahkan semalam Tuhan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan berkati dan menjamah mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan dan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami serahkan setiap kehidupan kami, keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Tuhan, yang merasakan sukacita ungkapan syukur, apapun bentuk ucapan syukur mereka, Bapak. Apa ucapan syukur atas panjang umur, atas keharmonisan rumah tangga, atas mereka kesembuhan mereka dari berbagai masalah kehidupan mereka. Terimalah Tuhan ucapan-ucapan syukur. Jemaat-jemaat-Mu tambahkan karena tambah karunia berkat, tambah berkat, tambah sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, demikian juga harapan dan kerinduan sama. Kami juga mohon Tuhan, Engkau juga ikut serta dalam pekerjaan bangsa negara kami dalam memerangi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati para dokter, para medis yang dipercayakan untuk berperang, untuk
tugas dan pelayanan untuk menyembuhkan orang-orang yang kena sakit corona. Tuhan pakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka Tuhan pakai untuk mentahirkan, menyembuhkan setiap orang sakit. Demikian juga Tuhan, orang yang kena penyakit virus corona Tuhan juga berikan kekuatan, kesabaran, dan semangat supaya mereka dipulihkan, disehatkan dari virus corona, sehingga mereka bersama-sama kembali menikmati sukacita di dalam Tuhan. Pada surga, perjuangan bangsa negara kami, pemimpin negara kami, dan seluruh segenap warga negara Tuhan berkati, sehingga bangsa kami Tuhan sungguh-sungguh dapat terbebas dari virus corona. Pada surga, ajarlah kami terus disiplin, dan belajarlah kami terus jujur, dan ajarlah kami bersama-sama selalu menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih Mas surga, seluruh harapan kami, rencana masa depan cita-cita kami, semuanya kami persarakan, pertaruhkan Tuhan. Ila Bapa, seluruh doa kami, semuanya kami pohonkan, cintakan dengan segala kerendah hati kami, hanya ke dalam tangan pengasihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan pada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Nas pengantar persembahan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah sumber berkat kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Kami dapat rasakan semuanya itu ya Tuhan. Pada saat ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kami dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat berguna untuk kepujian nama Tuhan dan sesama kami. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah ya Tuhan Yesus. Yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ 146. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan segala tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di oleh bawah pemerintahan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun turun ke ke dalam dalam kerajaan kerajaan. Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.